Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ibnu Jailani dengan NIM 2383120149 dari kelompok 13 yang beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri dan Ilham Firmansyah. Kami di sini akan menjelaskan tentang organisasi internasional, mulai dari struktur dan peran organisasinya. Kami hanya akan membahas 4 organisasi internasional, diantaranya yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian ICC atau International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional, selanjutnya WTO atau World Trade Organization, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Organisasi Perdagangan Dunia, dan yang terakhir yaitu WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Di sini saya akan menjelaskan dua organisasi yaitu PBB dan ICC. Dan untuk organisasi WTO dan WHO akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudara Ilham Firmansyah. Baik, langsung saja yang pertama yaitu PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat dengan PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. PBB merupakan salah satu organisasi internasional dengan anggota mencapai 193 negara sampai saat ini. Keberadaan PBB adalah sebagai suksesor atau pengganti organisasi universal sebelumnya, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Tujuan dari terbentuknya organisasi ini adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa, mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan menjadi pusat penyelarasan segala tindakan seluruh bangsa dalam mencapai tujuan bersama. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dengan tujuan untuk mencegah terulangnya konflik global dan menciptakan dunia yang lebih adil dan makmur. PBB berfungsi sebagai forum bagi negara-negara anggota untuk berdialog, menyelesaikan perselisihan, dan bekerja sama dalam berbagai bidang seperti hak asasi manusia, pembangunan sosial ekonomi, perlindungan lingkungan, dan yang lainnya. Selanjutnya, struktur PBB. PBB memiliki struktur yang kompleks yang melibatkan berbagai badan dan agen yang berfokus pada berbagai bidang. Beberapa struktur utama PBB diantaranya adalah yang pertama, Majelis Umum. Majelis Umum adalah badan utama PBB yang terdiri dari semua negara anggota. Setiap negara memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan. Majelis Umum bertanggung jawab untuk membahas isu-isu penting, mengesahkan anggaran, memilih anggota badan-badan PBB lainnya, dan menyetujui berbagai resolusi. Meski keputusan yang diambil oleh Majelis Umum tidak mengikat, mereka mencerminkan konsensus internasional. Yang kedua, Dewan Keamanan. Dewan Keamanan adalah badan yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini terdiri dari 15 anggota, yaitu 5 anggota tetap diantaranya Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris yang memiliki hak veto, dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih setiap 2 tahun. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat, termasuk tindakan militer atau sanksi ekonomi. Yang ketiga, Sekretariat. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan administratif dan operasional PBB. Sekretariat mendukung berbagai kegiatan PBB, termasuk pelaksanaan keputusan Majelis Umum dan Dewan Keamanan, serta penyediaan data dan analisis untuk negara-negara anggota. Yang keempat, Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional adalah badan yudisial utama PBB yang bertugas memutuskan sengketa umum antara negara-negara berdasarkan hukum internasional. Mahkamah ini berlokasi di Den Haag, Belanda, dan terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Yang kelima, Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki peran krusial dalam mempromosikan kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dewan ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi dialog antara negara-negara anggota PBB mengenai isu-isu pembangunan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, serta masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi global. Yang keenam, Badan Khusus. PBB memiliki banyak badan dan program lainnya untuk menangani hal-hal yang lebih khusus, seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO, dan anak-anak PBB atau UNICEF.
dan program pembangunan PBB atau UNDP yang bekerja di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan bantuan kemanusiaan. Selanjutnya, peran PBB. PBB berperan sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks. Beberapa peran kunci PBB diantaranya adalah: yang pertama, pemeliharaan perdamaian dan keamanan. PBB terlibat dalam berbagai misi perdamaian dan keamanan di seluruh dunia, mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga stabilitas di negara-negara yang sedang dilanda konflik. PBB juga berfungsi sebagai mediator dalam negosiasi damai dan memberikan bantuan kepada negara-negara pasca konflik untuk pemulihan. Yang kedua, pemberdayaan sosial dan ekonomi. PBB melalui program seperti Program Pembangunan PBB atau UNDP berperan dalam meningkatkan kualitas hidup di negara-negara berkembang dengan mengurangi kemiskinan, memajukan pendidikan, dan meningkatkan sistem kesehatan. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. PBB aktif dalam mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia dan mengecam pelanggaran hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948 menjadi landasan hukum internasional dalam perlindungan hak-hak dasar manusia. Yang keempat, penanggulangan krisis kemanusiaan. PBB memberikan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat, seperti bencana alam, perang, atau kelaparan, melalui badan seperti UNICEF, UNHCR, dan World Food Program atau WFP. PBB memberikan bantuan pangan, perlindungan pengungsi, dan layanan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua, ICC, International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional atau bisa juga Pengadilan Kriminal Internasional adalah sebuah badan peradilan internasional yang dibentuk untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan internasional yang paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. ICC merupakan lembaga permanen pertama di dunia yang dirancang untuk memberikan keadilan atas kejahatan-kejahatan besar yang mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan umat manusia. ICC berdiri di bawah Piagam Roma yang ditandatangani pada 17 Juli 1998 di Roma, Italia. ICC mulai beroperasi pada 1 Juli 2002 setelah memperoleh 60 ratifikasi dari negara-negara anggota. Dengan adanya ICC, dunia memiliki mekanisme hukum yang lebih terpusat dan sah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak luput dari hukuman, bahkan jika mereka berasal dari negara besar atau kuat. Struktur ICC. ICC terdiri dari beberapa organ utama yang menjalankan fungsinya dalam proses peradilan internasional, di antaranya yaitu: pertama, presiden atau pimpinan. Presiden ICC dipilih dari antara hakim-hakim yang ada dan bertugas untuk memimpin sidang pleno serta mengelola administrasi pengadilan. Presiden juga bertanggung jawab atas hubungan internasional pengadilan. Yang kedua, kamar pengadilan. Pengadilan terdiri dari 3 jenis kamar. Yang pertama, kamar pra-persidangan yang bertugas untuk memutuskan apakah terdapat cukup bukti untuk membawa seorang terdakwa ke pengadilan. Yang kedua, kamar persidangan, tempat di mana proses pengadilan utama berlangsung, termasuk pemeriksaan saksi dan bukti. Yang ketiga, kamar banding, yaitu mengatasi permohonan banding terhadap putusan yang dikeluarkan oleh kamar persidangan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap individu yang diduga melakukan kejahatan internasional. Jaksa ini memiliki kewenangan untuk memulai penyelidikan atas kejahatan yang terjadi, baik berdasarkan rujukan dari negara, Dewan Keamanan PBB, atau melalui inisiatif jaksa itu sendiri. Selanjutnya ada kepaniteraan. Kepaniteraan ICC bertanggung jawab untuk mengelola urusan administratif dan teknis yang berhubungan dengan pengadilan, termasuk penyediaan layanan hukum bagi terdakwa dan korban, serta penanganan masalah logistik pengadilan. Peran ICC. ICC memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum internasional. Di antaranya, yang pertama, menegakkan keadilan internasional. Salah satu peran paling fundamental ICC adalah menegakkan keadilan internasional dengan mengadili individu yang bertanggung jawab
atas kejahatan-kejahatan yang mengancam perdamaian dan kemanusiaan. Contohnya seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Yang kedua, mencegah kejahatan internasional. Salah satu tujuan utama pembentukan ICC adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan internasional dengan memberikan sinyal yang jelas bahwa para pelaku kejahatan serius akan diadili dan dihukum. Dengan adanya ICC, individu yang terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan kejahatan internasional tahu bahwa mereka tidak akan luput dari hukum, meskipun mereka memiliki kekuasaan politik atau militer yang besar. Yang ketiga, memberikan keadilan kepada korban. ICC juga berperan dalam memberikan keadilan bagi korban kejahatan internasional. Selain mengadili pelaku kejahatan, ICC juga memberikan perhatian khusus pada hak-hak korban. Pengadilan ini berusaha untuk memastikan bahwa korban mendapat pengakuan atas penderitaan mereka dan dalam beberapa kasus, kompensasi atau restitusi. Yang keempat, melengkapi sistem peradilan nasional. ICC hanya akan mengadili kasus-kasus jika negara tidak bersedia atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ilham Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firmansyah dengan NIM 2383120137. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Amar yang telah menyampaikan materi yang pertama. Saya di sini akan menyampaikan materi yang kedua. Langsung saja saya akan menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya itu ada World Trade Organization atau biasa disingkat WTO. WTO adalah satu-satunya organisasi perdagangan dunia yang mengatur perdagangan antar negara anggotanya. WTO beranggotakan 164 negara. Salah satunya negara kita, Indonesia, bergabung dalam organisasi WTO ini. WTO didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 di Geneva, Swiss. WTO sebagai pengganti GATT karena bertujuan untuk memperluas jangkauan peraturan perdagangan internasional, mencangkup barang jasa, serta aspek hak kekayaan intelektual dan investasi. Struktur WTO ini ada 4. Yang pertama ada konferensi tingkat menteri. Konferensi ini memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan perjanjian perdagangan multilateral. Konferensi ini biasanya diadakan 2 tahun sekali. Yang kedua ada General Council atau Dewan Umum. Dewan ini menetapkan dan menerapkan aturan atau prosedur perdagangan internasional. Yang ketiga itu ada Komite Perdagangan. Komite perdagangan ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada Komite Perdagangan Barang, Komite Perdagangan Jasa, dan Komite Perdagangan berkaitan dengan hak dan kekayaan intelektual. Komite ini bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan yang diatur dalam perjanjian WTO. Aneks 1 Multilateral Trade Agreement. Komite ini membentuk aturan dan prosedur atas persetujuan Dewan Umum. Yang keempat itu ada Sekretariat WTO. Sekretariat ini memiliki tugas mendukung operasional organisasi, memberikan bantuan teknis dan hukum, membantu penyelesaian sengketa, melakukan riset perdagangan, serta menyediakan informasi dan mempublikasi untuk negara anggota WTO. Peran WTO itu yang pertama membuat kerangka hukum perdagangan internasional, kedua menyediakan kesepakatan yang mengatur tarif, pembatasan, dan berbagai hambatan perdagangan internasional lainnya. Yang ketiga menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Yang keempat mengatur isu-isu baru dalam perdagangan internasional. Yang kelima mempromosikan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Selain WTO itu ada
World Health Organization atau biasa disingkat WHO. WHO ini adalah organisasi khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa dikenal PBB yang bertanggung jawab untuk urusan kesehatan masyarakat di dunia. WHO memiliki 194 negara anggota. Hampir seluruh negara di dunia ini bergabung dalam organisasi WHO, termasuk Indonesia. WHO didirikan pada tahun 1948 di Jenewa. Pada awal kemunculan organisasi, WHO berhasil mengidentifikasi beberapa penyakit seperti malaria, tuberkulosis, dan penyakit menular seksual HIV, serta melakukan kampanye penyelesaian masalah kesehatan ini. Struktur WHO itu ada 3. Yang pertama ada World Health Assembly atau Majelis Kesehatan Dunia. Majelis ini menetapkan kebijakan umum WHO, menyetujui anggaran, dan memilih direktur jenderal. Yang ketiga ada Executive Board atau Dewan Eksekutif. Dewan ini bertugas menyiapkan agenda Majelis Kesehatan Dunia dan memastikan keputusan majelis dilaksanakan serta memberikan saran dukungan teknis. Yang ketiga ada The Secretariat. Sekretariat ini menjalankan program-program WHO di seluruh dunia. Organisasi WHO memiliki 6 kantor regional. Yang pertama itu ada di Afrika, biasa disebut AFRO. Yang kedua ada di wilayah Amerika, disebut AMRO atau PAHO. Yang ketiga ada di wilayah Asia Tenggara, disebut SEAPRO. Yang keempat ada di wilayah Eropa, disebut Euro. Yang kelima ada di Mediterania Timur, disebut EMRO. Yang keenam ada di wilayah Pasifik Barat, biasa disebut WPRO. WHO memiliki beberapa peran, yaitu pertama menetapkan standar kesehatan internasional. Yang kedua mengkoordinasikan respons terhadap krisis kesehatan dunia. Yang ketiga memberikan dukungan teknis kepada negara-negara yang membutuhkan alat kesehatan. Yang keempat melakukan pengawasan data kesehatan. Yang kelima mengadvokasi hak atas kesehatan. WHO telah berperan penting dalam berbagai pencapaian kesehatan di dunia, seperti penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2023. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.